Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Mari kita buka Alkitab kita dari dua raja-raja pasal yang kedua. Nah, dalam peristiwa ini kita melihat Nabi Elia naik ke surga dan ada pengalihan tugas ya kepada Elisa, dan Elisa sangat rindu sekali melihat peristiwa itu, dan dia tidak mau meninggalkan Elia, tidak mau terpisah dari Elia, dan dia meminta sesuatu juga dari Elia karena Elia berkata, silakan mau minta sesuatu untuk bisa diberikan kepada Elisa. Mari kita melihat firman Tuhan dari pembacaan kita hari ini, mulai dari ayat yang pertama, 2 Raja-Raja pasal 2. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat pertama. Saya membaca pertama, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua. Nah, firman Tuhan berbunyi demikian. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Katalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, ditukulnya ke atas air itu, maka terjadilah air itu bersebelah sini dan di sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, mereka Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu diremutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi dua. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu berbagi ke sebelah sini dan di sebelah sana,
Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkan ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, janganlah suruh pergi. Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia bersama-sama. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi? Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di suatu peristiwa yang luar biasa ya. Kita baru merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi waktu Yesus naik ke surga, perlahan-lahan dia meninggalkan bumi dan murid-murid melihat ini sesuatu pemandangan yang luar biasa. Nah, dalam pembacaan kita ada yang terangkat ke surga. Ini manusia biasa ya, yaitu Nabi Elia. Nah, menarik, Elisa melihat, menyaksikan peristiwa itu. Ya, memang Elia berkata kepada Elisa supaya Elisa tidak usah mengikuti dia, sebab sewaktu-waktu Elia akan terangkat ke surga. Nah, dan dia sudah mengetahui, ya, Elisa mengetahui bahwa Elia akan terangkat. Nah, waktu nabi-nabi yang lain, rombongan nabi ya, kelompok itu berkata kepada Elisa, sudah tahukah engkau tuanmu akan terangkat? Ya, jadi dalam suasana Elisa ini merasakan ditinggalkan, ini kan tidak nyaman ya, tidak enak rasanya ya, akan ditinggalkan oleh orang yang dihormati dia atau gurunya begitu, tuannya dikatakan di sana, seniornya. Ya, kemudian orang lain berkata, sudahkah kamu tahu? Ya, kenapa sampai Elisa berkata, ya diamlah, kan gitu ya, sudah tahu, diamlah, kan begitu ya. Nah, dikatakan bahwa pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa di ayat 3. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Dan ini 2 kali ya pertanyaan, sudahkah kamu tahu? Sudah, diamlah. Jadi ada satu perasaan yang ya boleh katakan sedih, akan berpisah. Nah, itu sebabnya dia berkata kepada rombongan itu, ya sudah tahu, udah diamlah, enggak usah tanya-tanya itu, kira-kira aku pun sedang menantikan peristiwa itu kok. Ya, kemudian mereka berjalan ya berdua. Nah, Elia mau supaya Elisa berpisah, jadi tidak perlu melihat peristiwa itu, karena dikatakan di ayat 4, berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka ke Yeriko. Nah, ini 2 kali Elia berkata supaya Elisa tinggal saja, Elia ke Yeriko. Nanti dari Yeriko dia akan naik ke surga ya gitu ya. Nah, tetapi Elisa tidak mau. Dia ingin bersama-sama, ya ingin bersama-sama, dan tentu ingin juga melihat peristiwa itu. Dan menarik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu Elia akan naik ke surga, dia membuat satu tanda mujizat yang disaksikan oleh Elisa. Ya, waktu mereka menyeberang sungai Yordan itu, waktu mereka di tepi sungai Yordan dan hendak menyeberang, Elia ya menunjukkan satu mujizat yang disaksikan oleh Elisa di ayat 8. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulnya ke atas air itu, maka terbagilah air itu
ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Nah, pertanyaannya, apakah hanya Elia yang bisa membuat mujizat? Apakah hanya Elia? Nah, ternyata setelah nanti Elia naik ke surga, nah Elisa pun melakukannya. Ya, Elisa pun melakukannya dan memang benar terjadi ya. Waktu Elisa mau kembali, dia membuktikan ya di ayat 14 ya, setelah Elia naik, Elisa akan kembali. Dan dikatakan ia mengambil jubah Elia. Jadi ke atas air itu sambil berseru, "Di mana Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Nah, ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hingga pada Elisa." Nah, mereka datang menemui dia lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Jadi kuasa yang dari Allah kepada Elia itu turun juga kepada Elisa. Bahkan Elisa meminta 2 bagian ya dari apa yang dimiliki oleh Elia. Memang permintaan itu Elia berkata itu susah, itu sulit. Tetapi kalau kau bisa melihat aku naik, kamu akan mendapatkan. Tapi kalau kamu nggak bisa, ya kamu nggak dapat. Nah, walaupun permintaan itu sulit, ternyata ya apa yang diminta oleh Elisa dia dapatkan dan dia buktikan dengan satu tanda mujizat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ada orang lain melakukan mujizat, hamba-hamba Tuhan yang lain melakukan mujizat, nah sebenarnya mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan melalui hamba-hambanya itu pun berlaku bagi hamba-hamba Tuhan yang lain. Ya, bukan hanya Elia yang bisa membuat mujizat, tapi Elisa pun bisa melakukannya. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana pelayanan Elisa selanjutnya luar biasa. Ya, tanda-tanda mujizat banyak dia lakukan. Ya, mujizat masih ada. Mujizat masih terjadi sampai sekarang. Amin. Ya, kuasa Allah tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya persoalannya siapa yang akan Allah pakai untuk menyatakan mujizat. Nah, Elia adalah hamba Allah yang setia, yang melakukan ya perintah Allah, yang sepenuh hati melayani Tuhan, seluruh hidupnya melayani Tuhan, dan dia dipakai Tuhan melakukan mujizat. Jadi wajarlah Elia melakukan mujizat karena dia memang hamba Allah, dipilih oleh Allah, dan dia sendiri menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Nah, apa yang terjadi dengan Elisa? Elisa pun akhirnya dapat juga melakukan mujizat karena Elisa adalah hamba Allah yang mengabdi kepada Allah. Kita tahu bagaimana ketika Elia memanggil dia, Elisa meninggalkan semuanya. Ya, waktu dia sedang membajak kebunnya, lahannya, ya semua ditinggalkan. Ya, sapi lembunya ditinggalkan, alat bajaknya bahkan digunakan kayunya untuk membakar korban itu. Dia sepenuhnya mengikut Elia waktu itu, ya, dan dia menyerahkan hidup untuk menjadi pelayan Tuhan. Jadi mujizat masih ada, ya, mujizat masih ada bagi orang yang percaya, bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Elisa selalu menyertai Elia dan dia tidak ingin berpisah karena dia mau melihat, mengalami ya peristiwa yang luar biasa itu, dan permohonannya, permintaannya ya dia rindu ya dikabulkan oleh Tuhan. Dan Elia berkata, kamu akan dapat kalau kamu melihat aku. Dan terbukti Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya Elisa melihat Elia terangkat ke surga, ya. Nah, mujizat masih ada, ya, dan selalu ada karena Tuhan
yang memberikan mujizat, yang mengerjakan mujizat melalui hamba-hambanya, baik Elia, Elisa, bahkan sampai saat ini Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Amin. Tuhan yang sama, Tuhan yang berdaulat, Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi kalau saudara mau merindukan mujizat, ya karena memang ketidakmampuan kita, ya kelemahan kita secara manusia, kita membutuhkan kuasa Allah untuk Allah mengerjakannya. Mintalah, maka Tuhan akan memberikan kepada kita. Jadi melalui kita yang percaya, mujizat itu terjadi. Bahkan untuk problem atau masalah-masalah kita sendiri, tangan Tuhan sanggup menolong kita. Ya, Dia sanggup melakukan yang terbaik bagi kita. Yang terpenting adalah ketika kita meminta, bukan untuk gagah-gagahan kita, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, bukan supaya kita jadi orang hebat kemudian kita menyombongkan diri, tidak. Nah, Elisa meminta 2 bagian daripada Elia, karena yang dia minta itu adalah untuk dia gunakan melayani Tuhan. Ya, dia melihat bagaimana Elia menghadapi tantangan ketika dia melayani. Maka Elisa pun ya butuh kekuatan itu, butuh kuasa daripada Allah supaya dia dapat melayani ya lebih lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Elisa tidak meragukan bahwa Elia betul-betul naik ke surga. Dia tidak ragu. Ya, dia tidak ragu bahwa hamba Allah yaitu Elia, ya dia kata tuannya itu, ya. Elisa berkata itu tuannya, bapaknya. Bapakku, bapakku, dia kata. Jadi ada satu hubungan yang intim, hubungan yang indah. Nah, ketika Elisa melihat, ya 12, ketika Elisa melihat itu maka berteriaklah, ya Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang diminta oleh Elisa kepada Elia akhirnya dimiliki oleh Elisa, yang dibuktikan dengan mujizat. Ya, mujizat pertama yang dia lakukan, sebagaimana Elia menunjukkan mujizat yang terakhir itu, ya dengan membelah sungai, dan itu yang dilakukan pertama kali oleh Elisa. Di mana Tuhannya Elia pukul dan terjadilah mujizat itu. Jadi dengan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang lain, melalui anak-anak Tuhan yang lain, ya senior-senior kita atau pendahulu-pendahulu kita, nah ini menguatkan kita supaya kita jangan meragukan kuasa Tuhan. Ya, kalau orang lain sudah Tuhan tolong, ada satu pujian itu, ya, orang lain Tuhan tolong, ada satu keyakinan kita pun. Nah, ini berbicara tentang iman kita, keyakinan kita pun akan ditolong oleh Tuhan. Jadi dengan melihat mujizat atau pertolongan Tuhan bagi orang lain, ya ini kiranya membuat iman kita semakin kuat. Amin. Semakin teguh tanpa ragu-ragu lagi. Ada pergumulan saudara saya, dia mengalami kesusahan, bla 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 bla. Kita lihat sendiri dan kemudian kita lihat Tuhan menolong dia. Nah, bagaimana mungkin iman kita tidak semakin dikuatkan ketika melihat orang lain yang sudah Tuhan tolong? Akhirnya ketika kita punya masalah, kita punya pergumulan, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka kita minta kepada Tuhan, dan percayalah, apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan tepat pada waktunya dengan caranya sendiri. Amin. Ingat, dengan caranya sendiri. Kita diperhadapkan dalam pergumulan, ya inilah hidup. Tidak ada satu kehidupan yang mulus-mulus saja, tetapi semua peristiwa yang terjadi kiranya menolong kita untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Nah, waktu orang-orang lain berkata, wah kami mau lihat Elia, siapa tahu Elia dilemparkan Tuhan ke gunung, ini ada-ada aja, ya. Tapi Elisa bilang tidak perlu. Tapi mereka memaksakan diri, akhirnya ya udah silakan. Mereka pergi 3 hari mencari mayatnya Elia, mereka tidak temukan karena orang-orang ini nggak percaya. Ya, maka Elisa bilang, kan sudah saya katakan nggak perlu, kalian pergi ke sana, ya salah sendiri. Jadi orang-orang yang tidak percaya itu akan mengalami kerugian, ya. Orang-orang yang tidak percaya dia akan mengalami
kerugian. Jadi lebih baik kita percaya sama Tuhan ya, percaya kepada perkataan hamba Allah yang memang benar-benar sungguh hamba Allah ya. Jadi yang menyampaikan kebenaran firman ya, kita terima dengan sukacita, maka kita akan diberkati Tuhan. Yang percaya diberkati Tuhan, yang tidak percaya tidak akan mengalami berkat, dia akan mengalami kesusahan. Jadi melalui renungan pada pagi hari ini, mari melalui peristiwa Elia naik ke surga dan Elisa menerima apa yang dia minta ya, dia percaya, dia mengalami mujizat itu, dia mengalami sukacita. Berbeda dengan 50 nabi-nabi yang lain dalam rombongan itu yang tidak percaya, mereka mengalami kelelahan, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mari percayalah kepada Tuhan. Yesus berkata, mari datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apapun beban pergumulan kita, percayalah Tuhan sanggup memberikannya. Bukan berarti kita tidak lakukan apa-apa ya. Kita buat apa yang bisa kita buat, bagian kita kerjakan, bagian Allah akan Allah kerjakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Bapak Ibu, dimanapun kita berada, percayalah Tuhan selalu bersama dengan kita. Mujizatnya itu nyata sampai sekarang. Jangan sampai kita tidak percaya dengan mujizat dari Tuhan, karena Tuhan terus bekerja ya. Bahkan Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan memberkati kita. Kita naik ke satu pujian, kemudian kita akan berdoa.